Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini saya mengajak kita untuk membahas tentang perumpamaan tentang talenta. Pada beberapa hari lalu saya sudah menyampaikan tentang latar belakang mengapa munculnya perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal yang ke-25. Erat sekali kaitannya dengan Matius pasal yang ke-24. Di sana berbicara tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, kita mendapati dalam latar belakang minggu lalu Bapak Ibu bahwa dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Allah menginginkan kita untuk tetap aktif melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sehingga muncullah perumpamaan tentang talenta dalam pasal yang ke-25. Nah, pada saat ini Bapak Ibu saya akan melanjutkan tentang pembahasan tentang ini, dan kita terlebih dahulu perlu mengerti apa sebenarnya itu talenta. Bagaimana kita memaknai tentang talenta yang disebutkan dalam bagian ini. Nah, kalau kita bicara tentang talenta Bapak Ibu, ada banyak orang yang kemudian memberikan pengertiannya tentang talenta. Nah, secara umum yang orang pahami tentang talenta itu adalah bakat atau sesuatu yang dibawa atau kemampuan seseorang dari sejak lahirnya. Nah, itu pengertian secara umum tentang apa itu talenta. Tetapi ada juga yang memberikan arti tentang talenta itu adalah sebagai karunia-karunia rohani. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya mendapati satu pengertian yang cukup bagus dari Pulpit Commentary, Bapak Ibu, memberikan arti tentang talenta itu seperti ini. Talenta adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Kristen yang bisa digunakan untuk menyenangkan Allah atau untuk memuliakan Allah. Ini pengertian tentang talenta. Jadi Bapak Ibu, dari pengertian ini kita dapat melihat bahwa ternyata pengertian daripada talenta itu bukan hanya bicara tentang bakat, bukan hanya bicara tentang karunia-karunia rohani, tetapi berbicara tentang segala sesuatu yang Allah sudah percayakan kepada kita, yang Allah sudah berikan kepada kita, itu disebut talenta. Jadi berarti Bapak Ibu, kata talenta ini bisa berarti bakat, bisa berarti karunia-karunia rohani, bisa berarti kesempatan, bisa berarti kesehatan, bisa berarti juga jabatan, kekayaan, dan banyak hal lagi. Segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, intinya adalah talenta yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Nah, ini pengertian daripada kata talenta ini. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, maka di sini terdapat mengartikan bahwa dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, maka Tuhan menginginkan kita untuk menggunakan setiap hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat di dalam ayat yang ke-14 bagian terakhir. Di sana ada kata mempercayakan. Nah, saya mau membahas ini pada saat ini Bapak Ibu, kata mempercayakan ini. Dari kata mempercayakan ini Bapak Ibu, ada dua hal yang saya lihat di dalam bagian ini. Yang pertama Bapak Ibu, kata mempercayakan ini berarti bahwa ini satu penghormatan. Suatu penghormatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara dipercayakan banyak hal oleh Tuhan, diberikan banyak kemampuan-kemampuan oleh Tuhan, maka lihatlah itu bahwa ini satu penghormatan Tuhan bagi saya, satu kesempatan yang begitu mulia yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi jangan lihat setiap kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu, atau setiap hal-hal yang dipercayakan kepada kita, jangan lihat itu sebagai satu beban, karena itu pasti kita akan merasa berat untuk mengerjakannya. Tapi lihat itu adalah sebagai suatu penghormatan dari Tuhan sendiri berikan kepada kita. Sehingga ketika kita dipercayakan banyak hal, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Harusnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau memberikan banyak hal kepada saya, Engkau mempercayakan banyak hal kepada saya. Saya bersyukur untuk semuanya itu. Ini satu penghormatan. Mengapa saya sampaikan satu penghormatan Bapak Ibu? Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama.
Kita diberikan satu kesempatan yang begitu spesial daripada Tuhan. Dan terima itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dipercayakan melakukan banyak hal bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang pertama dari kata mempercayakan ini. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, kata mempercayakan ini juga berarti bahwa kita ini bukan pemilik. Kata mempercayakan ini berarti kita ini hanya dipercayakan, berarti ada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah Allah sendiri. Allah yang memiliki semua kemampuan yang ada pada diri kita dan diberikan kepada saya dan saudara, dipercayakan kepada saya dan saudara untuk kemudian kita menggunakan kemampuan-kemampuan ini memuliakan nama Tuhan di dalam dunia ini. Nah, ini perlu saya dan saudara untuk terus mengkhotbahkan di dalam diri kita setiap hari. Memang mungkin kita sudah sadar bahwa segala hal yang kita miliki adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tapi kadang di dalam pelaksanaannya, di dalam kita menjalani hidup ini, seakan-akan kita tidak sadar bahwa itu adalah milik Tuhan. Sehingga kadang-kadang digunakan dengan semena-mena, digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Sehingga perlu sekali untuk kita sadar bahwa kata mempercayakan ini, ini berarti saya hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya adalah Allah sendiri. Dan kalau kita sadar bahwa pemiliknya adalah Allah sendiri, maka segala hal yang kita miliki itu, kita akan menggunakannya dengan penuh bertanggung jawab. Karena kita tahu bahwa pemiliknya ini adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang maha kuasa. Nah Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah milik daripada Tuhan, kita akan menggunakan dan merawat tubuh kita dengan baik, karena kita tahu bahwa ini adalah milik Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kekayaan yang kita miliki itu adalah dari Tuhan, kita akan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa jabatan yang kita miliki saat ini adalah dari Tuhan, kita akan menggunakan jabatan itu dengan baik, dengan penuh bertanggung jawab. Kalau kita sadar bahwa kepintaran yang kita miliki adalah dari Tuhan, kita akan menggunakan kepintaran itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa bakat-bakat yang ada pada diri kita, setiap banyak bakat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita adalah dari Tuhan, kita akan menggunakan setiap bakat itu untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini renungan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini, untuk kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada saya dan saudara hari ini adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan sebagai satu penghormatan. Dan mari kita menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kita terus perlu sadar bahwa semuanya adalah milik daripada Tuhan. Kita ini hanyalah pengelola. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.